Selamat datang di Fensing Indonesia. Di sini, kami membahas berbagai topik penting seputar bisnis, keuangan, ekonomi global, dan politik dunia dalam bahasa yang mudah dipahami, relevan, dan tajam. Kami hadir untuk membantu Anda memahami dinamika, pasar, tren ekonomi, kebijakan pemerintah, serta gejolak politik internasional yang memengaruhi dunia usaha dan kehidupan sehari-hari. Pada topik video kali ini, kita akan membahas mengenai kontroversi Presiden Jokowi antara citra rakyat dan kritik tajam. Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, adalah sosok yang mencetak sejarah sebagai Presiden Indonesia pertama yang berasal dari luar lingkaran elit politik dan militer. Latar belakangnya sebagai pengusaha mebel dan mantan wali kota Solo menjadikannya simbol harapan rakyat kecil. Namun, di balik citra sederhana dan merakyatnya, masa kepemimpinan Jokowi tak lepas dari kontroversi yang memicu perdebatan luas di kalangan publik, akademisi, hingga aktivis. Artikel ini mengulas berbagai kontroversi yang menyertai pemerintahan Jokowi, dari kebijakan politik, lingkungan, hingga dinamika kekuasaan dalam 2 periode masa jabatannya. Kontroversi pertama adalah dinasti politik dan netralitas kekuasaan. Salah satu kontroversi terbesar dalam periode kedua Jokowi adalah isu dinasti politik. Publik mulai menyoroti ketika putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam Pilkada Kota Solo dan menang. Tak lama kemudian, menantunya, Bobi Nasution, juga menjadi wali kota Medan. Banyak pihak mempertanyakan, apakah Jokowi benar-benar menjaga netralitas dalam proses politik tersebut? Kontroversi makin menguat menjelang pemilu tahun 2024 ketika Gibran diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, lawan politik Jokowi di 2 pemilu sebelumnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia cawapres pun menuai kecurigaan publik karena dikaitkan dengan keberadaan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, sebagai ketua MK saat itu. Putusan tersebut dianggap oleh banyak pengamat sebagai bentuk intervensi kekuasaan yang merusak marwah lembaga hukum. Kontroversi kedua adalah UU Cipta Kerja dan gelombang penolakan. Kontroversi lain yang tak kalah besar adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020. Pemerintah menyatakan UU ini diperlukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun banyak elemen masyarakat, termasuk serikat buruh, mahasiswa, dan aktivis lingkungan, menolak keras aturan ini. Meski Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat, pemerintah tetap melanjutkan proses perbaikannya dan kembali mengesahkannya pada tahun 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintahan Jokowi terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Kontroversi ketiga adalah pembangunan infrastruktur sebagai kemajuan ataukah beban. Pembangunan ini memang memperlihatkan kemajuan fisik yang signifikan, terutama di luar Pulau Jawa. Namun, di balik semangat pembangunan tersebut muncul sejumlah kritik. Pertama, soal utang negara yang meningkat tajam selama 2 periode kepemimpinannya. Kedua, sejumlah proyek disebut tak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, seperti penggusuran paksa, kerusakan ekosistem, serta hak masyarakat adat yang terabaikan. Kontroversi keempat, isu demokrasi. Laporan dari berbagai lembaga pemantau demokrasi internasional menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Selama era Jokowi, faktor penyebabnya mencakup lemahnya oposisi setelah banyak partai bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, minimnya check and balance di parlemen, pembungkaman kritik melalui jalur hukum, tergerusnya independensi lembaga-lembaga seperti KPK dan MK, revisi UU KPK pada tahun 2019 yang melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut menjadi titik balik penurunan kepercayaan publik terhadap komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Kesimpulannya, Presiden Jokowi sangat populer, namun syarat polemik. Popularitas Presiden Jokowi tidak diragukan. Bahkan hingga akhir masa jabatannya,
Banyak masyarakat masih memujinya sebagai pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan tidak terlibat dalam kasus korupsi pribadi. Namun, warisan pemerintahannya tidak lepas dari berbagai kontroversi serius yang menyentuh nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah, bagaimana sejarah akan menilai Jokowi dalam jangka panjang? Apakah ia akan dikenang sebagai pembangun besar atau sebagai pemimpin yang menormalisasi penyimpangan demokrasi demi stabilitas kekuasaan? Yang jelas, pemerintahan Jokowi telah menjadi cerminan bahwa kepemimpinan yang populer belum tentu bebas dari kontroversi, dan dalam demokrasi, kritik adalah bagian penting untuk menyeimbangkan kekuasaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.